好不好吃？lah kok arep guling. Sudah penuh darah kayak gitu loh. Sudah merumuh darah kayak gitu. Itu tuh minta pulang terus. Sudah dibilangin kalau di luar tuh dingin, hujan, ndak ngandel. Mbah, lek diomongi iki sing kenek to. 我都是打他这样教宗大人是。起来可以吗？可以。Lah kok arep guling? Minum air mereng-mereng Mbak Besti. Mereng-mereng kudu golek ya, Mbah. Ini kalau pagi itu bangun tidur harus minum air hangat ya Mbak Bu Besti. Ini airnya itu lebih ke panas sih daripada anget. Haula. Iki piye kok miring-miring ki, Mbah? Wis, Mbah, entek-entek ya wis, aja digeret-gereti. Meo lah, ha. Hawan lah. Ini tadi penuh, sekarang tek resik Mbak Besti. Jangan senengi ngombe banyu rairam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya leles ini Mbak Bu Besti, ini apa jenenge? Kemangi. Ini leles kemangi ya, karena ya Allah kemangi saya itu ngkring-kriken. Ini tuh saya tanam di dalam pot ya Mbak Bu Besti. Soalnya kalau ditanam langsung di tanah itu, dientekkan itu loh, kecot yang kayak itu loh, kecot homeless itu loh, yang tidak punya rumah itu loh, yang udah kayak lintah itu bayi ya, jangan kere sekali. Jadi kalau saya tanam di luar pot, entek tidak komanan sama sekali, karena dulu itu saya itu menebar benih itu banyak sekali ya Mbak Bu Besti, dan tukul semua, tapi begitu tingginya segini, besoknya langsung goodbye, tidak ada, entek dimakan sama kul yang tidak punya rumah itu, yang homeless itu. Makanya tidak dikasih rumah ya, soalnya dia itu greges sekali. Dan entek di sini pindah ke yang sebelah sini. Walah, ini tambah nemen cacingan nih. Loh, deloklah Mbak Besti. Nah, ini berbunga Mbak Bu Besti. Jangan berbunga dulu. Saya masih butuh kamu. Tapi ya tak jarkan 1-2 lah bunganya. Biar punya benih. Ini belum berbunga, tapi ya Allah jemburis sekali. Udah kayaknya ya Mbak Besti, segini udah banyak banget ya toh. Oke, sudah. Oke, sudah Mbak Bu Besti, saya dapatnya segini, ini sudah lumayan banyak banget ya toh. Kalau buat lalapan ya sudah oke lah ya. Ini Pak Bos ke rumah sakit, semalam beliau itu nyosor aspal Mbak Bu Besti. Jadi kemarin kan beliau itu mendaki gunung lewati lembah. Berangkatnya itu setelah makan siang. Terus kemudian beliau itu pulangnya kira-kira sekitar jam 8 atau setengah 9-an kayak gitu loh. Tiba-tiba ya Allah Mbak Bu Besti, beliau itu minta saya untuk kayak ngelapi sama itu loh alkohol. Saya pikir kenapa wong mbahku tidak kenapa-kenapa, kok beliau ujuk-ujuk bilang tolong lapi alkohol kayak gitu. Beliau bilang seperti itu. Saya kan belum melihat Pak Bos ya toh. Pak Bos itu begitu pulang langsung masuk ke kamar mandi, karena di kamar mandi di toilet di toilet itu ada kayak cermin kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu ngoco. Ternyata sini tuh sudah bundas semua Mbak Bu Besti, sebelah sini, terus pipinya kayak gitu tuh bundas semua. Sudah penuh darah kayak gitu loh, sudah merumuh darah kayak gitu. Ternyata waktu saya tanya, katanya beliau itu entahlah kesandung apa kayak gitu, terus langsung nyosor,
nyosor aspal kayak gitu, makanya bundas semua, terus tangan-tangannya sini, sikutnya, sikunya itu semuanya bundas. Ya Allah, saya terus langsung gini, oh alah iya pancen di sini itu saya ngopeni 2 lansia ya. Pak Bos itu mau dibilang masih gagah, masih oke, masih muda, tapi beliau usianya sudah 71 tahun, Mbak Bu Besti. Kalau di Indonesia itu ya bukan usia yang muda, walaupun di sini fisiknya masih kelihatan seperti usia 50-an atau 45-an kayak gitu, tapi ya beliau itu sudah tua, sudah lansia, 71 tahun itu lansia gitu. Ya Allah, kok yang mbahku lorong ini, kalau aku yang nyungsep. Dan kemarin aku nyungsep ya toh, sekarang Pak Bos yang nyungsep. Jadi kemarin itu saya dari jam setengah 9 sampai jam 11 malam itu bersihin luka-lukanya Pak Bos itu, karena penuh dengan kayak debu-debu ya, kotoran, namanya juga nyungsep aspal ya toh. Aspal itu pasti dikit banyak pasti ada debunya, ada tanahnya ya toh. Dan itu nemplek semua di situ dan saya bersihkan. Terus kemudian dilalah itu kayak apa ya, kayak cotton bud tapi yang buat bersihin yang panjang gini, yang ujungnya kayak cotton bud itu, yang ujungnya kapas itu kan buat membersihkan luka kayak gitu ya. Nggak boleh pakai tangan karena tangan tidak steril kayak gitu, jadi harus pakai itu. Nah itu habis, jadi saya malam-malam itu harus beli ke apotek. Untungnya apoteknya ada, kalau tidak ada ya melayu ke dekatnya rumah sakit sana, kan ya jauh banget ya Mbak Bu Besti, apalagi kemarin itu dingin banget. Untungnya ada, jadi ya langsung dibersihkan kayak gitu. Jam setengah 11 sampai jam 11 gitu loh marinya. Saya itu kemarin tuh pengennya tidur sore ya toh, karena mbah saya itu jam 9 sudah tidur ya toh. Karep saya itu kalau mbahnya tidur saya ikutan langsung tidur gitu loh. Jadi kalau mbahnya kebangun sewaktu-waktu tengah malam itu setidaknya saya sudah tidur 1 atau 2 jam kayak gitu. Maksud saya seperti itu. Tapi karena Pak Bos nyungsep kayak gitu, jadi ya saya harus membersihkan luka-luka beliau. Sekarang beliau ke rumah sakit ya mungkin mau menambahkan itunya kali ya. Namanya juga lansia, kalau jongor nyungsep pasti ada aja luka ya, mbuh dengkulnya kayak atau apanya itu yang linu-linu atau gimana gitu. Jadi beliau itu sekarang ke rumah sakit untuk periksa dokter. Ini saya sedang menunggu Uber Eats ya Mbak Bu Besti, karena saya mau makan siang. Mohon maaf kalau saya ngomongnya belibet, karena ya ini efek kurang tidur Mbak Bu Besti. Saya sudah 5 hari tidak tidur malam itu tuh. Pokoknya tiap malam itu, ini sudah hari kelima saya tidak tidur, jadi kayak fokusnya itu amburadul gitu loh, makanya kalau ngomong rada belibet. Jadi ya mohon maaf ya Mbak Bu Besti, ini saya jarkan dulu, saya mau ikutan tidur mumpung mbahnya tidur. Jadi ini nanti makannya mboh kapan kalau seumpamanya mbahnya sudah istirahat ya Mbak Bu Besti. Saya sedang menunggu Uber Eats. Lempoh. 你好，一个鸡块，然后费用是90。这里一块，多少10元？不能打。那就谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。奇迹会全心为罹难者家属祈福，好不好吃？活动也全数停摆。举行记者会，片商表示活动取消，向罹难者致上最深哀悼之意。我也是个白蛋啊！年播南韩3家电视台的颁奖典礼 ，MBC 演艺大赏29号下午即将来台跨年的韩星 Super Junior、LSS、MP、辉人和俊浩，目前活动则照常举行。韩国演艺圈活动大停摆，深表孟湖大学已经提供了宿舍作为遗属的临时住处。打开救护车后门，躺在担架上被抬下来的是南韩空难2名幸存者。Ini saya izin keluar ya Mbak Bu Besti. Sebenarnya saya itu tidak mau kemana-mana, cuman mau keluar jalan kaki aja. Soalnya di rumah itu bosan sekali Mbak Bu Besti, kerjaan saya cuma tidur doang. Kalau malam kan nunggu isi mbah begadang gitu ya. Terus siangnya tidur, jadi kayak awak itu rasanya raka-karuan. Makanya ini tadi sebenarnya pamitnya ke Pak Bos, saya mau ke Watson, mau beli sesuatu kayak gitu, padahal enggak. Ngapusi saya. Jadi tadi Pak Bos habis pulang dari rumah sakit, saya pas selesai madang, jadi saya langsung izin, mumpung mbahnya tidur ya toh. Pedahnya kemana? Pedahnya ada. Saya belum, masih cegah dandakan gitu loh Mbak Bu Besti. Saya masih mau nostalgia jalan kaki ya toh, sekalian olahraga, karena kayak nggak pernah gerak itu. Neng awak rasanya kok digebuki uang sekampung Mbak Bu Besti. Ini gerimis ya, jadi saya lewat sini karena
Ada iup-iupnya. Ada iup-iupnya. Ya Allah, terus bajuku ki mungkin janda matching blas ya. Dalemannya rupanya ungu. Terus luarnya rupanya ireng. Jan gonjreng tidak karuan. Ya wes ndak apa-apa, yang penting nyaman Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, ini saya mau belikan alkohol dulu buat Pak Bos, buat bersihin lukanya kayak gitu. Jadi saya mau mampir ke apotik. Ini apotiknya gandeng sama kandangnya Pak D ya toh. Jangan macam-macam kalian, ha? Kok tidak monggo? Udah Mbak Bu Besti. Oke, sudah, sekarang mari kita dolan. Saya mau mampir ke toko baju dulu ya Mbak Bu Besti. Delok-delok tok tidak tuku. Kenet. Kesenangannya Endel ini, rok mini. Adanya sweater. Ya maklum pancen ya musim dingin nek. Ini reganya berapa? 1000 NT. Dress kotangan tok. Bagus loh tapi harus pakai daleman. Ini atasan cuma 299. Kayak sejenis sweater gitu. Tuh. Bagus ini buat harian. Terus kalau yang sebelah sini ini sweater, harganya cuma 359. Kalau buat harian masih oke Mbak Bu Besti ini. Buat dolan ya kena sih. Ini yang ada kupluknya. Saya tadi habis nyoba ini Mbak Bu Besti, celana kempol. Tuh. Ini yang L. Harganya belum tak delok. 599. Mau tak ambil ini. Oke Mbak Bu Besti, saya mau ke Watson sekalian. Mumpung wis metu pisan ya, jadi apa yang dibutuhkan dibeli semua. Oke Mbak Bu Besti, saya cuman beli minuman sama celana tadi, sama nukokkan pesanannya Pak Bos. Saya tidak beli apa-apa. Jadi tadi masuk Watson itu barang yang tak cari harganya muehong, jadi tidak sido. Ini baju saya selain gonjreng, celana saya juga balapan loh. Deloklah itu, kelihatan kan balapan itu. Harusnya saya lewat sana ya, tapi saya muter ke sini karena mau ke pasar sore mendelok. Saya ndak pernah mendelok pasar sore Mbak Bu Besti. Jadi di sini tuh ada pasar sore, bukanya setelah jam 3.
Pasar sorenya ada di pinggir jalan. Biasanya di sini tuh buat jualan buah-buahan. Oh, ini tidak ada. Apa tidak buka libur tahun baru? Ini bakul Susi Susanti. Tidak dodol Mbak Bu Besti, kerenjangnya utuh itu. Tutup berarti libur tahun baru semuanya. Iya, tidak dodol. Hah. Tidak dodol. Zong. Sini pertokoan juga tutup semua, berarti ya pasar sorenya tutup, tahun baru libur. Mangga golek duit saja ya tahun baru bareng. Ini mbahnya ngamuk Mbak Bu Besti, tiba-tiba aja ngamuk. Itu gelasnya tadi itu isinya air full, terus dibuang ke lantai, disokkan kayak gitu. Ngono ki lek kepleset piye jajale. Jan. Itu tuh harta bendanya, tidak boleh ada yang pegang. Wis ngalamat ini nanti malam. Banyak kumat lagi Mbak Bu Besti, wes ngalamat ini nanti malam tidak tidur. Sekarang tuh jam 9:30 ya, dan beliau tuh sudah kayak gitu. Itu tuh minta pulang terus. Sudah dibilangin kalau di luar tuh dingin, hujan, ndak ngandel. Padahal berdiri saja tidak teyeng, tapi panggah ngengkel saja. 你要去哪里？不，下来要去哪里？啊？要去哪里？不要到哪里去，现在9:30了，要不要睡觉？不可以，在那边冷啊。睡觉好不好？ Mbah, lek diomongi iki sing kenek to. 我都是打到这样交通的时候， Yoh, ya Allah, tahun baru diawali dengan mbahku yang ngereok. Delon. 有时候不还是。 Mbah ngomong apa tidak genah. Videonya dilanjut di sini ya Mbak Bu Besti. Jadi kemarin itu tiba-tiba saja mbahnya itu ngereok. Padahal tuh awalnya tidak gini-gini, ujuk-ujuk saja beliau seperti itu dan sampai tengah malam. Karena selesainya sudah jam 12 tuh baru beliau tidur. Akhirnya ya saya tidak meneruskan video ya toh. Jadi kemarin itu mbahnya itu ujuk-ujuk tuh ngamuk. Dan air di dalam gelas di meja itu tiba-tiba disokkan ke lantai. Nah itu kan bahaya sekali kalau seumpamanya beliau tiba-tiba berjalan ngadeg kayak gitu ndak yo keplese wes Pak Bos berjlungkup mbahku ngono sisan jan mumet saya. Jadi kemarin itu saya awalnya itu mau ke Watson ya toh, izinnya ke sana ternyata saya itu menggok di toko baju di net, terus saya kepincut Mbak Bu Besti. Akhirnya saya beli ini adalah celana ya toh, celana ini saya belinya pakai uang jajan ya Mbak Bu Besti. Jadi kalaupun saya tidak beli ini tetap uangnya bakalan habis tak jajankan, karena itu memang uang yang sengaja saya sisihkan untuk saya jajan. Jadi saya itu kalau gajian itu sudah tak ning kayak gitu, yang buat jajan berapa, yang buat libur berapa, yang buat kirim ke rumah berapa, yang buat ditabung berapa kayak gitu. Jadi uangnya walaupun tidak tak belikan ini tetap saja tak gunakan untuk jajan, karena itu jatah jajan saya ya. Begitu. Boros yo ben duit dewe, saya kerja untuk diri saya sendiri ya toh. Yang tidak suka biar kalian darah tinggi. Jadi ini celana
ini bilangnya celana kempel kalau saya bilangnya. Kalau Mbak Bu Besti bilangnya seperti apa saya kurang tahu. Kenapa bilangnya celana kempel? Karena dulu tuh zaman saya masih kecil ya, atau masih umbelan-beler kemana-mana itu, celana yang banyak sakunya di samping-samping kayak gitu tuh bilangnya celana kempel. Ini harganya berapa ya? Saya lupa saya. Ini Mbak Besti 599. Ini yang size L, karena kalau saya maksa beli yang size M ataupun size S gitu tidak bisa diunjukkan, karena saya ya jangan bilang saya lemu ya, saya itu cuman seksi lebih dikit gitu. Berat badan saya 64 kalau nggak salah, 64 atau 65 kayak gitu loh. Tinggi badan saya 168 gitu. Jadi ya masih oke lah ya Mbak Bu Besti, nggak gembrot-gembrot banget. Ini kalau dirupiahin kira-kira sekitar 300 ribuan kalau dirupiahin ya Mbak Bu Besti. Ini celana yang gombreng gitu, lebar itu, jadi tidak yang skinny jeans. Saya sudah bosen pakai celana yang pensil itu, soalnya apa, sumuk. Sumuk, jadi kalau pakai yang gombreng-gombreng ini lebih esis. Ini bisa dikembalikan kalau seumpamanya ada keluhan apa gitu, bisa dikembalikan, bisa dituker atau dikembalikan juga bisa. Terus di sini kan dikasih struk kayak gitu Mbak Bu Besti. Nah, ini dibunderi sama bakulnya. Terakhir penukaran itu tanggal ini ya. Terakhir penukaran kayak gitu. Ini tanggal 11 bulan 1. Jadi kurang lebih sekitar 11-12 harian ya. Batas penukarannya tanggal 11 bulan 1 kayak gitu. Kalau ada seumpamanya ada keluhan pas belinya itu tidak sengaja pas belinya itu tidak kayak tidak memperhatikan kalau ada yang dreaded gitu, guling kameraku. Jadi kalau pas beli seumpamanya tidak memperhatikan kalau ada yang dreaded atau yang jebol atau yang ketempel antara cecak kayak gitu seumpamanya ya toh, terus mau mengembalikan, diijolkan atau bagaimana kayak gitu bisa. Terakhir tanggal 11 itu biasanya itu setiap pembelian itu tidak sama, ada yang pokoknya gitulah Mbak Bu Besti, kalian tahu ya, pokoknya tanggal pengembaliannya itu di sini ada. Dan ini tuh berlaku untuk semua outlet baju kalau tidak salah. Saya beli di Uniqlo, saya beli di H&M, terus saya beli di Zara, itu dulu ya. Saya beli di Zara, itu tuh semuanya ada kayak gini. Jadi ada tanggal pengembalian, tanggal maksimal kayak gitu. Terus you can have tax refund for shopping at net. Ini tidak bisa tax refund. Lagian saya juga tidak bisa mengurus tax refund karena izin tinggal saya ini sudah kadaluarsa. Yang bisa ngurus tax refund ini yang izin tinggalnya di Taiwan kurang dari 183 hari. Kalau lebih dari 183 hari tidak bisa ngurus ya, karena saya ini sudah dianggap kayak penduduk tinggal sementara di sini karena sudah lebih dari itu ya toh. Oke Mbak Bu Besti, jadi ini anggap saja ini adalah hadiah tahun baru untuk saya ya toh. Hadiahnya tunggu dewe karena tidak ada yang mengekei hadiah ya wis, enggak apa-apa. besok dapat jodohnya yang royal, kaya raya, amin, yang bertanggung jawab, yang bahagia, yang bisa membahagiakan saya fid dunya wal akhirah ya toh. Terus yang baik parasnya, baik akhlaknya, baik keluarganya, baik latar belakangnya, baik badannya, tinggi, ganteng. Ya namanya doa kan yang baik-baik ya Mbak Bu Besti, biar ya yang dikabulkannya yang baik-baik. Kalaupun tidak bisa dikabulkan semuanya, ya setidaknya kita kan sudah mintanya yang baik-baik. Dapatnya seperti apa nanti ya ben Gusti Allah sing ngatur. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Oh ya, kondisi Pak Bos sekarang beliau pusing. Jadi habis jatuh kemarin itu katanya beliau itu mual terus pusing, makanya ke rumah sakit buat periksa, dan sekarang beliau tidak kemana-mana, beliau tiduran karena ya itu ngerasa pusing. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.